Apa saja kriteria bagi seorang laki-laki yang membuat dirinya dianjurkan untuk menikah? Yang jelas begini, setiap laki-laki yang sudah mampu maka dianjurkan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Jadi di sini ada anjuran dari Kanjeng Nabi bagi para pemuda-pemuda yang telah mempunyai kemampuan. Di dalam hadis itu disebut al-ba'ah. Nah, maksudnya kemampuan itu bagaimana? Lah, di sini menurut Imam Nawawi, para ulama itu berbeda pendapat. Kata al-ba'ah yang disebut dalam hadis Rasulullah itu pertama ada yang memaknai secara bahasa. Jadi al-ba'ah itu secara bahasa maknanya adalah jima atau senggama. Sehingga kalau diartikan hadis itu, ya barang siapa di antara kalian yang mampu jima, mampu senggama, maka menikahlah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-ba'ah itu dimaknai sebagai sebuah kemampuan, ya dia mampu biaya nikah dan mampu memberi nafkah. Nah, sehingga kalau dimasukkan dalam sebuah hadis itu, siapa saja yang sudah mampu biayanya menikah, termasuk uborapenya, mas kawin dan lain sebagainya, dan mampu memberi nafkah, maka dia dianjurkan untuk menikah. Tapi begini, sebenarnya ukuran mampu itu tidak harus kemudian menunggu punya pekerjaan yang mapan, punya penghasilan yang diandalkan, punya kendaraan, punya rumah idaman, tidak. Lah kalau semua itu harus menunggu seperti itu, ya bisa jadi malah tidak ada yang berani menikah. Itu. Ya asal sudah sampai waktunya menikah dan sudah siap secara mental, maka menikahlah. Jangan takut menikah karena tidak punya apa-apa. Nah, anggapan seperti ini sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Justru menikah itu malah bisa membuat orang itu bisa punya apa-apa. Karena dengan menikah itu sama halnya dengan membuka pintu rezeki. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, iltamisu ar-rizqa bin nikahi. Carilah rezeki dengan menikah. Jadi dengan menikah itu justru malah rezeki menjadi melimpah. Makanya ada orang itu belum menikah tidak punya apa-apa, tapi setelah menikah bisa punya rumah, punya tanah, punya sawah, pergi ke Mekah dan Madinah, malah punya mobil mewah. Itu semua karena barokahnya menikah. Jadi ukuran mampu itu ya tadi seperti tadi. Jadi tidak perlu kemudian yang ideal banget, punya rumah dulu, punya pekerjaan yang mapan dulu, punya gaji yang bisa diandalkan dulu, tidak usah. Ya, kalau nunggu itu nanti tidak nikah-nikah. Justru dengan menikah itu membuka pintu rezeki dan akhirnya menjadi barokah. Saya kira demikian, semoga bermanfaat.